masyarakat terutama di Kota Pemangkat tentang seorang musisi, khususnya untuk Pemangkat ini termasuk dalam Kabupaten Sambas ya Pak ya? Ya. Ya, bagaimana Pak tanggapan dari masyarakat? Dibilangkan Bapak di Pemangkat, saya bukan di Pemangkat saja. Saya banyak meninggalkan Pemangkat. Umpamanya saya diam di Bengkayang. Pernah Pak tinggal di Bengkayang? Pernah di Bengkayang. Dan pernah di kampung di Kecamatan Teluk Keramat Sekua di Dusun Bangang. Di situ saya berkebun kopi. Atau Kabupaten Sambas tidak bertanya dengan beras Pemangkat. Tapi kalau orang bertanah, dia cari ini beras Pemangkat, ini dari Pemangkat. Tapi kalau orang Kabupaten Sambas dia tidak menanyakan beras Pemangkat. Yang tahu hanya orang Pontianak dan orang Jogja juga pernah bicara beras Pemangkat. Oh, iya. Begitulah kehidupan saya. Oh iya, baik Pak. Baik pemirsa, masih banyak begitu pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Bapak Bulian Mustafa. Pak Bulian, ini saya ingin Pak Bulian buka rahasia sedikit sama saya. Sudah berapa banyak lagu yang Bapak ciptakan sampai dengan hari ini Pak? Inilah yang enggak pernah saya hitung pasti. Saya kira sekitar ratusan lah ya, 100 sekitar 100 karena tidak pasti saya hitung. Iya. Bikin kan. Terus ya Pak ya? Sempat, ya betul. Dan lagu pertama yang Bapak ciptakan itu lagu apa Pak? Pertama saya ciptakan tahun 1954. Barangkali karena saya lahir dan domisili orang Pemangkat, lagu Langgam Kota Pemangkat. Oh, judulnya Langgam Kota Pemangkat. Ya. Itu ketep di mana Pak lagu itu Pak? Kok saya nggak kayak sampai hari ini saya belum pernah mendengar lagunya Pak? Bisa nanti saya putar ya. Nanti saya putar. Ketep di mana itu lagunya Pak? Dibawakan oleh siapa? Langgam. Belum diabadikan ya, belum dikukuhkan. Cuma lagu-lagu latihan ada ya. Dan lagu Bapak nih, buka rahasia lagi. Di antara sekian banyak lagu Bapak, ada nggak lagunya yang ngetop di luar negeri? Dinyanyikan oleh penyanyi dari luar negeri Pak, siapa mungkin? Memang saya pernah dulu mengembara di Malaysia, Sarawak, ya, Sarawak, Malaysia Timur. Di situ saya singgah di Kampung Sentubung. Kepala kampung saya berkenalan di sini dan saya ikut main orkes. Main orkes dan saya bawa buku saya. Buku saya serahkan ke dia dan diantaranya lagu itulah yang dipiring hitamkannya di Malaysia. Oh, pakai piringan hitam waktu itu? Iya, di piringan hitam. Evi ya, hanya ada 4 lagu ya, Evi. Piring hitam kecil direkam di Kuala Lumpur. Dia sudah lama untuk mengabadikan suaranya, untuk merekam memering hitamkan suaranya, tapi tidak lagu. Kebetulan saya ke sana, dia dapat lagu, lalu direkamlah 4 lagu di piring hitam, termasuk ada 1 lagu di situ Arianto. Mimpi Sedih. Iya, digabungkan saya 3 ya, digabungkan ya Pak ya? Digabungkannya. Di situ top lagunya ialah Mengapa Suram. Mengapa Suram itu lagu Pak Bulian top ya? di Malaysia ya. Itu Mengapa Suram ngetop di Malaysia ya? Iya betul. Selain Malaysia mungkin ada negara lain Pak? Baru Malaysia? Apanya? Lagunya? Selain di Malaysia ada lagi negara lain barangkali? Enggak ada, karena saya mengembaranya sampai ya mengembara di Malaysia otomatis lah. Baik Bapak, jika kita ingin berbicara soal harapan, apa harapan Bapak sebagai seorang musisi yang cukup senior di Kalimantan Barat? Harapan Bapak ke depan untuk penerus Bapak, pencipta lagu, baik itu musisi, apa Pak harapan Bapak? Saya relatif lah, kalau saya mau penerus, tidak ada yang nyambung. Nomor 1 notasi tidak tahu bagaimana mau bicara dengan saya soal musik. Dia hanya by heart, ya. Sedangkan saya by note. Bagaimana bisa nyambung? Jadi kalau untuk nyambung harusnya tahu notasi dan harapan Bapak ke depannya mudah-mudahan musisi harus anak-anak harus belajar notasi ya Pak ya. Tidak mungkin kau bisa ngangkat atau besar akan menjadi besar kalau kau tidak tahu notasi. Mau bukti notasi. Iya. Dari Indonesia kirim ke Malaysia sama bacanya, kirim ke Rusia sama, kirim ke kalau kau notasi tidak notasi, bagaimana kau mau arranger? Saya mau tanya. Iya, nah, ya. Kau pakai baret itu kemana kekuatan otakmu, benakmu? Iya betul. Sedangkan komputer bisa tidak tepat, bisa rusak. Apalagi ada yang tidak pakai not. Harus pakai not. Itulah saya anjurkan. Saya kan dulu pernah ingin melatih guru-guru kesenian itu banyak yang tidak tahu not, kasihan. Iya Pak. Betul. Bagaimana mau mengajarkan lagu kalau tanpa not? Iya. Betul. Jadi nanti keturunannya tidak pandai not, pakai hafal semua. Mana bisa maju jalan di tempat itu? Iya. Terus Pak.
pesan-pesan Bapak untuk generasi muda musisi, apa Pak pesannya gitu Pak, mencipta lagu untuk Ini pesan dikatakan senang ya susah, dikatakan susah senang. Kalau saya pesan dengan aliran rock, apa yang akan saya pesankan? Kita ambil rata Pak tentang musisi di Indonesia, itu terutama di Kalimantan. Ya. Pesannya apa Pak? Tentulah saya mengharapkan remaja ini artinya berpikir musik maju harus dengan dasar notasi dan teori musik yang musik baik dan wawasan. Tanpa dasar musik dan wawasan, bagaimana kau akan mengangkat lagu yang baik? Umpamanya banyak orang Indonesia yang ngambil lagu barat. Bukan kita harus ngambil lagu barat karena dia lebih dulu. Jadi bagaimana pengetahuan barat ini kita ambil untuk pengetahuan membongkar mengangkat Indonesia dalam bidang seni budaya ini. Iya, baik. Nah, itulah harapan saya supaya yang lainnya anak muda ini penerus, hubungilah orang seniman yang mempunyai wawasan pengetahuan musik, teori musik. Tanpa itu tidak mungkinlah kau maju sehebat-hebatnya. Tidak mungkin. Pak. Di Jakarta saja orang belajar nyanyi mencari seniman, pencipta lagu. Baru dia bisa ngorbit. Tidak mungkin atau mati dengan sendirinya. Tadi kan sudah didengar suara basic bagus. Tapi tidak ada pimpinan seniman yang dia hanya akan sampai di situ saja. Baik, Bapak. Kembali rewind sedikit ya Pak, tadi kelupaan saya nanya dengan Bapak. Pak, sudah berapa banyak penghargaan yang Bapak terima? Baik itu di bidang lagu, ya. Jadi berapa banyak? Kalau cerita penghargaan ini saya ketawa juga. Saya pernah dengan ngomong. Kalau kawan saya motokopi yang paling berkesan terutama Bapak, yang paling penuh arti di perjalanan musik Bapak ini, penghargaan dari mana yang Bapak dapat yang jadi sebelum itu saya dahului yang lain. Saya ketawa, saya bilang kalau saya fotokopi ini orang fotokopi SIM, surat milik, harta, rumah tangga. Kalau saya fotokopi itu hanya lagu, kalau dijual tidak laku, kalau mau makan tidak bisa laku. Tapi karena itu memang sudah mau tidak mau harus saya simpan sebagai otentik. Sampai sekarang saya yang terbaru ini ulang tahun PGRI ke-70, saya menerima penghargaan sebagai pencipta lagu daerah Sambas. Jadi berjumlah yang telah diabadikan Urai Sapari di kebudayaan itu 47 piagam. Tambah 1 dari PGRI menjadi 48 piagam. Piagam Pak ya. Yang paling berkesan di antara semua piagam itu Bapak terima di mana dan oleh siapa yang memberikan Pak? Ini Pak ya enggak. Karena seorang seniman itu penghargaan semua berkesan. Semua berharga. Tidak ada yang tidak berharga. Tapi kalau mencipta lagu, saya tahu lagu Maras yang saya ciptakan itu ada belasan, ya enggak. Belasan yang terbagus menurut saya adalah Maras Kijang Berantai. Iya. Baik Pak Bulyan, semoga Pak Bulyan selalu sehat dan masih terus aktif menciptakan lagu ya Pak ya. Meskipun di usia Bapak yang sekian, tapi mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi untuk generasi muda. Amin. Untuk lebih bisa menjadikan Bapak sebagai panutan untuk menghidupkan kembali musik di Indonesia, terutama Pak ya, terutama untuk musisi-musisi di Kalimantan Barat bisa menciptakan lagu lebih baik ya Pak ya ke depannya dan lebih banyak membuat karya yang bermutu ya Pak ya terutama Pak. Tambahan. Apa itu Pak? Saya ingin apa yang saya punyai di dalam sini. Saya ingin siapa yang bisa ambil, saya akan saya turunkan 100% tidak bayar, tidak barai kalau orang Sambas bilang. Belajar dengan Pak Bulyan Mustafa, silakan datang ke tempat Pak Bulyan. Baik, bertempat di jalan apa Pak rumah Bapak? Jalan Anom nomor 20, Jalan Anom Pemangkat. Jalan Anom Pemangkat nomor 20 ya Pak ya? Ya, 27. Baik, ya. Luar biasa Pak. Ini tidak gampang untuk dicari Pak ya. Sekarang juga kursus musik juga sudah sangat mahal ya Pak ya. Betul. Ini kebetulan Pak Bulyan Mustafa menawarkan siapa yang ingin belajar notasi silahkan hadir untuk bertemu dengan Pak Bulyan ya Pak. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak. Semoga semua ini bermanfaat untuk kita ya Pak ya. Amin. Lama kau ku cari, ku tunggu.